Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Tana Solihah pagi ini? Ya, alhamdulillah, semoga kita tetap sehat ya semuanya. Ya, Ana Solihah, sebelum belajar, ayo kita siapkan buku tematik kita, buku modul, dan buku tulis serta pulpen di samping kita. Ya, kemudian sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa bersama Ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya. Alhamdulillah. Nah Solihah, silahkan buka buku tematik kita di halaman 1 ya. Ya, sebelum kita mempelajari pembelajaran 1 di buku Ustazah ingin memberitahukan kepada kita ya, materi-materi pembelajaran yang ada di subtema 1. Apa materi pembelajaran kita pada subtema 1 Ana Solihah? Ya, indikator pembelajaran pada subtema 1 itu adalah kita mengetahui informasi atau menggali informasi penting. Ini bahasa Indonesianya itu adalah menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat 5W1H. 5W-nya itu what, apa, where, di mana, ya, when, kapan, why, mengapa, which, bagaimana, dan who, siapa. Who ya, siapa. Oke. Kemudian untuk pembelajaran IPA kita menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian kalau IPS kita memahami makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemudian untuk PKN Ana Solihah, di subtema 1 ini kita akan mempelajari bagaimana persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk SBDP-nya kita akan mempelajari tentang tarian daerah. Itu pembelajaran kita yang akan kita pelajari selama 1 pekan ini Ana Solihah. Untuk itu kita catat baik-baik ya apa yang Ustazah sampaikan tadi. Nah, kita bisa putar ulang rekaman Ustazah ini. Baik Ana Solihah, ayo kita perhatikan di buku halaman 1. Di situ Ana Solihah ada teks proklamasi. Teks proklamasi itu Ana Solihah adalah teks yang biasa kita dengarkan pada upacara 17 Agustus, yaitu upacara kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sini Ana Solihah, dari teks tersebut kita akan tahu bahwa apa maksud dari teks tersebut dan hal apa yang harus kita pahami dari teks ini. Ayo kita sama-sama baca dulu teks ini ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan ya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam waktu dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita ulang lagi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama Soekarno-Hatta. Ini Ana Solihah, teks ini memberitahukan kita bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah sesuatu yang singkat
bagaimana singkatnya? Ya, pada saat itu para pemuda ya, yang menculik Soekarno atau Hatta, kemudian mereka mengklaim kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya kuasa atau yang diproklamirkan oleh Soekarno saja, Ana Solihah, tetapi berkat pemuda. Dan siapa pemuda itu? Pemuda Islam. Ya, kita harus berbangga hari ini ya, ternyata pelopor atau orang-orang yang membuat Indonesia merdeka itu adalah pemuda, dan pemuda itu adalah kelompok dari pemuda Islam ya, pemuda Islam. Nah, adapun Soekarno itu adalah orang yang ditunjuk untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan saat itu juga mereka ditunjuk sebagai pemegang kekuasaan negara Indonesia, yaitu presiden dan wakil presiden. Afwan, belum saat itu ya, tetapi ada sidang BPKM dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya yang membuat Soekarno dan Hatta ditunjuk menjadi Presiden Republik dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Iya, Ana Solihah, di sini juga ada bacaan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah membaca ini, kita temukan 5W1H tadi. Ya, apa 5W1H tadi, Ana Solihah? Apa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa, dan bagaimana. Ya, catat baik-baik. Ya, Ustazah akan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di buku tak. Ya, boleh kita lihat buku tak supaya lebih jelas. Ya, Ustazah membacakan, kita dengarkan bacaan Ustazah sekaligus membuka buku kita. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksmana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Pada para penyusun teks proklamasi adalah Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Dr. Muhammad Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir Soekarno. Saat hari pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Ya, pada harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Prindagdo, Tabrani, dan Trimurti. Ya, acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Iya, Ana Solihah, dalam teks proklamasi ini ya, kita harus mencari, kita bisa menemukan peristiwa-peristiwa penting atau informasi penting dalam teks tersebut mengenai siapa, ya, bagaimana, apa, di mana, kapan, dan bagaimana, ya. Nah, di halaman 3 kita bisa menemukan di situ ada kolom atau tabel, ya. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Nah, apa yang terjadi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia?
apa pembahasan dalam bacaan ini? Ya, apa pembahasannya? Ya, Ustazah kasih gambaran terlebih dahulu ya. Kita sebelumnya kan sudah belajar tentang kesimpulan sebuah paragraf. Nah, di sebuah paragraf itu ada juga informasi penting. Itu namanya intisari. Nah, untuk pada catatan sejarah atau buku sejarah terdapat banyak informasi penting. Nah, informasi penting ini kita harus lihat dulu apa pembahasan yang dibahas dalam cerita ini. Nah, apa pembahasannya ini adalah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi informasi pentingnya ya bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa segera diproklamasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini proklamasi? Ya, jawabannya karena apa? Karena bangsa Indonesia perlu merdeka, memerlukan atau butuh kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ya, jadi Indonesia berhak atas kemerdekaan. Jadi kenapa dibacakan proklamasi? Ya, karena kita mau merdeka. Ya, kemudian siapa yang membacakan proklamasi di sini? Ya, atas nama siapa? Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, itu pelopor dan di sini banyak orang-orang yang disebutkan nama-nama yang di sini tentang orang yang hadir ya, yang menyaksikan pembacaan proklamasi bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia Kemudian di setiap paragraf sebenarnya punya kalimat penting, intisari penting, tapi Ustazah lihat dulu paragraf pertama ya. Kemudian bagaimana mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, diawali dengan jatuhnya bagaimana bisa ini bagaimana bisa proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan ya. Karena apa? Karena negara sekutu atau negara yang menjajah bangsa Indonesia atau Jepang telah kalah. Bukan telah kalah, tapi karena Jepang diserang oleh Amerika Serikat ya pada tanggal 6 Agustus 1945, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki ya, sehingga bisa memproklamasikan istilahnya kita terbebas dari penjajah karena orang yang menjajah kita dijajah oleh orang lain lagi. Iya, kemudian Ana Salihah kapan proklamasi ini dibacakan? Yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian di mana diproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur. Ya, itu intinya Nasalihah. Baik Nasalihah, silahkan kita coba informasi yang ada dalam peta tersebut yang Ustazah tulis dengan kata-kata tak sendiri. Ya, setelah ada yang Ustazah berikan gambaran atau contoh tadi di atas, kita tuliskan kembali di kolom di bawah sini ya tentang tulisan tak menggunakan kata-kata tak sendiri. Kita sambung bagaimana, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Setelahnya kita buat lagi kesimpulan dari peta sesuai dengan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, kemudian Ana Salihah, kita buka lagi halaman selanjutnya. Nah, di sini di halaman 4 ya ada informasi-informasi penting yang kita dapatkan dari sejarah ya. Kita dapat informasi-informasi penting dari sejarah ya, tentang kemerdekaan
proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau makna atau pentingnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, apa pentingnya kemerdekaan bangsa Indonesia? Ini adalah catatan sejarah Nasalihah. Ada di sini 5 catatan sejarah sedikit tentang pentingnya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui, ya silakan baca ya, 5 pentingnya kemerdekaan bagi Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia yang melawan penjajah. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar bahwa kita sudah merdeka. Ya, jadi kita perlu pengakuan dunia luar ya. Kemudian menaikkan martabat negara kita, karena kalau dijajah ya kita adalah budak ya, bukan orang yang merdeka. Kemudian yang keempat, perjuangan adalah perjuangan sebagai negara, ya negara baru, berarti sudah berdiri sendiri, tidak lagi dikuasai oleh orang lain. Tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, di sini Ustazah minta kita menulis makna proklamasi kemerdekaan menurut kita. Nah, proklamasi kemerdekaan menurut di buku ya ada 5 ya, ada 5. Menurut tak apa makna proklamasi kemerdekaan bagi kita? Jangan maki jauh-jauh anak soleh. Tulis maki yang sesuai dengan kehidupan tak sekarang. Ya, apa makna atau apa gunanya kita merdeka ya? Gunanya kita merdeka ya. Di kolom halaman 5 di sini ya anak soleh di sini. Ya baik anak soleh. Di bawahnya juga kita belajar tentang bunga teratai. Ada teks tentang bunga teratai ini. Nah, karena di halaman sini Ustazah sudah berikan contoh penjelasan jawaban di halaman 3, yaitu bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tentang bunga teratai kita baca anak solihah dan jawab informasi penting tentang bunga teratai. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Baiklah anak solihah, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dimudahkan untuk mengerjakan dan paham. Kalau tidak paham kita ulangi lagi rekaman Ustaz. Jadi barakallahu fikum. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.